Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Alhamdulillah, mulai hari ini kita mulai pelajaran lagi ya. Insya Allah untuk semester 2 Mapel IPA tetap sama Ustazah Firda. Nah, kabar kalian gimana semuanya? Ustazah doakan kalian semua sehat walafiat, tidak ada yang terkena COVID, tidak ada yang sakit, semuanya sehat ya. Nah, Ustazah akan jelaskan anak-anak kontrak belajar. Jadi kontrak belajar itu tentang kita sepakati tentang bagaimana pembelajaran yang akan kita jalani selama 1 semester ke depan. Ya. Jadi untuk Mapel IPA semester 2 itu materinya cukup banyak ya anak-anak. Jadi materinya meliputi materi-materi yang belum pernah dipelajari. Seperti materi usaha ya. Seperti usaha, ada struktur dan fungsi jaringan tumbuhan, sistem pencernaan, zat aditif, adiktif, psikotropika, peredaran darah, tekanan, pernafasan, ekskresi, getaran, gelombang, bunyi, cahaya, dan alat optik. Nah, sebenarnya di semester 2 ini tugas kita adalah menyelesaikan materi-materi itu. Jadi semua materi itu harus kalian pelajari. Tapi karena kondisi pandemi seperti ini, jadi semua materi itu tetap kalian pelajari, namun kadarnya cuma sedikit. Jadi tidak benar-benar semua keseluruhan, tapi pada intinya saja. Jadi yang poin-poin pentingnya saja nanti yang akan kalian pelajari. Jadi mungkin rumus, contoh soal, kemudian konsep-konsep dasar itu nanti yang harus kalian kuasai ya. Nah, selanjutnya setelah saya sampaikan materi pembelajaran IPA yang tadi sekian banyak itu, dan kalau seandainya tidak semua bisa terselesaikan ya nggak apa-apa. Misalkan hanya bisa 5 materi atau 10 materi yang selesai di semester 2 ya tidak apa-apa. Nah, itu tadi. Dan sistem pembelajaran kita masih sama seperti semester 1. Jadi saya akan menyampaikan tugas, kemudian video-video yang berisi tentang rumus, kemudian contoh soal gitu ya. Kemudian saya berikan tugas. Nah, kalian harus mengerjakan tugas yang saya berikan. Jadi, untuk pengerjaan tugas itu minimal 80%. Jadi kalian harus mengerjakan tugas sebanyak 80%. Jadi misalkan ada 10 tugas, kalian harus mengerjakan minimal 8. Paling sedikit kalian mengerjakan 8 tugas dari 10 tugas. Supaya nilai kalian di rapot bisa B. Kalau kalian mengerjakan kurang dari 8, ya, misalkan saya beri 10, kalian cuma mengerjakan 5 atau cuma 4, maka nilai rapot kalian itu bisa hanya C. Atau bahkan D kalau sama sekali tidak pernah mengerjakan ya. Jadi tugas-tugas dari guru-guru itu jangan sampai tidak dikerjakan. Nah, selain tugas, kalian juga harus mengerjakan PTS dan PAS. Karena nilai-nilai itu nanti akan dirata-rata, kemudian akan jadi nilai rapot ya. Nah, selanjutnya jika nanti kalian pada saat pembelajaran itu ada kendala, misalkan tiba-tiba kalian diajak keluar kota, atau tiba-tiba HP-nya nggak bisa atau dibawa oleh orang tua, maka pada hari yang sama kalian harus japri ke ustadzah ya, izin dulu, ustadzah saya tidak bisa mengikuti pelajaran karena sakit atau karena diajak orang tua keluar kota, jadi nggak bisa mengerjakan, maka kalian harus izin. Dan setelah izin kalian juga harus meminta susulan ya, harus minta susulan. Jadi jangan sampai tugas nggak dikerjakan, harus dikerjakan. Kalau minta susulan, insya Allah sama ustadzah nanti diberikan susulan. Asal waktunya tidak jauh dari hari kalian izin tadi. Kalau terlalu jauh, nanti sudah tertumpuk oleh tugas yang lain, maka ustadzah tidak akan menganggap kalian mengerjakan. Jadi saya anggap nggak mengerjakan karena izinnya terlalu jauh. Ya, gitu. Kemudian selanjutnya tentang KKM. Ya, KKM untuk Mapel IPA dan semua Mapel di MPIT itu adalah 65. Jadi nilai 65 itu kalian mendapatkan nilai C ya. Jadi kalian jangan bangga, oh saya dapat 68 berarti saya sudah di atas KKM. Jangan bangga dulu karena di atas KKM itu artinya nilai kalian masih C. Kalau kalian ingin mendapatkan nilai B itu minimal 78 ya. Tapi nilai C itu sudah dianggap tuntas. Tuh. Kemudian, nah ini yang kemarin sering saya alami.
ketika saya meminta kalian membuat resume dari sebuah video, itu artinya kalian membuat rangkuman, ya. Jadi rangkumannya itu ditulis di buku, kemudian kalian foto, kemudian dikirim ke e-learning. Gitu. Ada loh beberapa yang saya minta membuat resume, tapi yang dibuat itu ternyata adalah screenshot dari video. Screenshot video dikirim ke e-learning, itu nilainya bagaimana? Apa buktinya kalau kalian membuat resume? Itu kalian hanya menyaksikan gitu, bukan meresum. Jadi kalau membuat resume itu artinya membuat rangkuman. Nah, itu membuat rangkuman, ditulis di buku, difoto, baru dikirim ke e-learning. Itu namanya resume. Selanjutnya, ini yang terakhir. Saat pengerjaan tugas yang menggunakan rumus. Jadi pada mapel IPA memang banyak rumus ya, terutama di semester 2 nanti insya Allah juga akan banyak rumus. Nah, jika soal-soal itu menggunakan rumus, maka rumus itu harus kalian tulis di buku tulis. Ditulis di buku, difoto, baru dikirim melalui e-learning. Jadi kalian nggak boleh ngetik di e-learning langsung, atau kalian kopas dari internet, dari Brainly langsung dikopas, di screenshot, dikirim ke e-learning, itu juga nggak boleh. Semester 1 kemarin masih saya beri nilai, walaupun nilainya kecil ya. Tapi untuk semester 2 nanti tidak akan saya nilai kalau seperti itu cara mengerjakannya ya. Jadi kalau rumus itu ya harus kalian tulis, mulai dari diketahui, ditanya, jawabnya bagaimana, itu harus ditulis secara lengkap di buku, kemudian difoto, baru dikirim ke e-learning ya, seperti itu. Tak boleh kalian screenshot dari Brainly langsung terus dikirim ke e-learning, karena ada yang seperti itu ya, di screenshot dari Brainly, bahkan masih ada tulisannya brainly.com, langsung dikirim ke e-learning. Jadi kan kalian nggak mengerjakan, itu cuma cari jawaban di internet ya. Jadi kalian coba kerjakan di buku tulis, baru di upload di e-learning, seperti itu ya. Jadi itu kontrak belajar kita anak-anak ya, kita sepakati yang tadi saya sampaikan. Nah, kemudian itu saja. Semangat belajar buat kalian di semester 2 ini ya, di kelas 8. Kita sama-sama berdoa dan berharap semoga pandemi segera berakhir sehingga kita bisa bertatap muka lagi ya. Dan untuk kalian kelas 8 nanti di akhir insya Allah ada yang namanya AKM. AKM itu Assessment Kompetensi Minimum ya. Jadi itu semacam ujian sebenarnya, pengganti ujian nasional, dan itu diujikan di kelas 8. Tapi bagaimana teknisnya nanti akan disampaikan lagi ya. Ya, demikian hari ini anak-anak. Silakan tinggalkan komentar di postingan ini sebagai tanda kehadiran ya. Jangan lupa sertakan nama, kelas, dan nomor absen. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.